Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Rahayu di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, pertemuan yang ke-6. Kita awali dengan salam semangat ya. Salam semangat. Di pertemuan 6 ini kita akan melanjutkan materi yang ada di pertemuan 5, yaitu masih di pemodelan sistem dengan UML. Kemarin masih ada yang ingat kan, UML kepanjangannya dari apa? Unified Modeling Language. Nah, ini bagian yang kedua. Di sini akan membahas beberapa diagram UML yang perlu dibahas atau biasa digunakan. Sisa dari yang pertemuan 5 ya. Oke, selanjutnya nih ada kelas diagram, yang mana ini adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna dalam UML, karena diagram tersebut secara jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelasnya, atributnya, operasinya, dan hubungan antar objek. Nah, di sini bagian-bagian dari kelas diagram itu dia berbentuk persegi panjang dengan 3 baris. Ada nama kelasnya, atributnya, dan metode atau operasi yang mungkin digunakan oleh kelas tersebut. Ini bentuk umumnya. Ini untuk nama si kelasnya sendiri, tipe datanya apa, dan berapa yang bisa ditampung oleh dia. Nah, ini keterangan-keterangannya bisa dibaca sendiri. Kemudian juga ada yang namanya asosiasi di dalam kelas diagram, yang dia merupakan garis solid antara dua kelas yang ditarik dari kelas sumber ke kelas target. Kemudian ada juga multiplicity yang merupakan indikasi tentang berapa banyak objek yang bisa berhubungan dengan objek lainnya. Nih, ada 1 aja atau 0 atau 1, ada bintang atau lebih dari 1. Ada juga operasi yang merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah kelas. Ini relasi yang ada pada kelas diagram ya, ada 5. Ada relasi yang pada umumnya, kemudian ada asosiasi yang berarah. Ini digunakan kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain, pakai tanda seperti ini. Kemudian ada generalisasi, yaitu relasi antar kelas yang dia melakukan generalisasi. Nanti ada contohnya ya. Kemudian ada dependensi, ini yang kelasnya kebergantungan. Depend ya, depend on dari gitu. Jadi dependensi. Kemudian ada namanya relasi agregasi, yang maknanya itu semua bagian. Ini contohnya. Masih dari kasus pemesanan tiket ya. Ada atribut pembeli, ada kelas pembeli, ada kelas pesan, kelas bayar. Nah, ini untuk namanya ya. Ya. Untuk namanya, kemudian tipe datanya, dan dia menampung berapa digit gitu, berapa karakter. Kemudian ini kan relasi biasa ya, asosiasi biasa, hubungan antar kelas. Kemudian ada asosiasi yang seperti ini, tadi ada yang masih ingat? Ini artinya dia bagian dari ini, agregasi gitu. Coba, benar nggak sih? Oh, generalisasi ya. Generalisasi ya. Jadi bagian dari ini. Kalau artinya udah benar ya. Iya, benar. Tapi penyebutannya tadi salah. Generalisasi ini.
Jadi si detail pesan ini adalah bagian dari pesan gitu. Kemudian detail penerbangan dan detail harga ini bagian dari jadwal gitu. Generalisasi dari kelas jadwal seperti itu. Kemudian selanjutnya ada komponen diagram yang merepresentasikan dunia real item, yaitu komponen softwarenya. Tuh, relasi antara komponen dan interface disebut realization. Nah, tujuan adanya diagram komponen ini untuk menunjukkan hubungan antara berbagai komponen dalam suatu sistem. Komponen dalam UML-nya ada komponen logis dan fisik. Diagram komponen umumnya berisi komponen, antarmuka, dan ketergantungan. Nah, kemudian komponen ini adalah kelas yang mewakili bagian modular dari suatu sistem dengan konten yang dienkapsulasi. Diagram komponen dapat digambarkan dengan beberapa cara. Bisa memodelkan kode sumber, file eksekusi, kemudian juga memodelkan basis data dan memodelkan sistem. Ini contoh dari komponen diagram dengan model eksekusi ya. Yang digambarkannya adalah atribut-atribut yang berkaitan gitu. Kemudian selanjutnya ada deployment diagram yang merupakan diagram yang menunjukkan konfigurasi dari node-node pemrosesan waktu proses atau runtime dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Nah, jadi ini dia contohnya, cara penamaan pada nodenya seperti ini. Nah, di sini juga ada asosiasi ya, seperti halnya di kelas diagram yang menunjukkan hubungan yang paling umum seperti ini. Kios, server, RAID, console gitu. Kemudian deployment diagram memiliki beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Ada menampilkan elemen perangkat lunaknya, kemudian mengilustrasikan pemrosesan runtime untuk perangkat keras, dan memberikan pandangan tentang topologi sistem perangkat keras. Nah, tadi digambarkan ya topologi perangkat kerasnya seperti apa nih, yang berhubungan untuk pemesanan tiket online gitu. Masih di kasus tersebut. Kemudian juga di sini dinyatakan bahwa deployment diagram tidak hanya penting untuk memvisualisasikan, menentukan dan mendokumentasikan embedded atau server, client server, dan sistem terdistribusi, tetapi juga untuk mengelola sistem yang dapat dieksekusi melalui teknik maju dan rekayasa ulang. Ini contoh deployment diagramnya. Ada web servernya pakai SAM, database servernya menggunakan MySQL untuk bahasa pemrogramannya. Kemudian aplikasi webnya tentu kita membutuhkan browser untuk memanggil JavaScript dan Java ini untuk pengkodingannya itu. Dan mereka saling keterhubungan. Inilah topologinya digambarkan di dalam sebuah deployment diagram. Oke, sudah selesai materi mengenai pemodelan sistem dengan UML ya. Hanya ada 2 bagian, pertemuan 5 dan pertemuan 6. Saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam semangat.